semuanya, perkenalkan nama saya Tiffany Sarah. Saya adalah mahasiswi semester 4 dari Prodi Sastra Inggris Universitas Sumatera Utara. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai promosi dunia wisata dalam puisi Indonesia. Oke, jadi pertama-tama kita membedah dulu ya judulnya ini. Pertama-tama, jika kita membahas mengenai dunia wisata, pasti banyak banget hal yang bisa terlintas di pikiran kita ketika kita membahas dunia wisata ini. Mungkin bisa berbicara mengenai turis, bisa berbicara mengenai objek wisata, ataupun kegiatan wisata yang akan kita lakukan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, berbicara mengenai promosi. Promosi ini merupakan suatu sarana atau kegiatan yang dilakukan yang bertujuan untuk mengajak ataupun membujuk agar pembaca itu tertarik dengan hal yang kita tawarkan. Dalam konteks kali ini adalah konteks dunia wisata. Oke, nah dalam promosi dalam dunia wisata ini umumnya dilakukan melalui bahasa iklan atau sering disebut dengan wacana deskriptif, seperti yang sering kita jumpai dalam surat kabar, majalah, brosur, ataupun buku panduan wisata. Nah, umumnya, kalau dia dalam bahasa iklan, promosi ini dikerjakan oleh profesional atau ahli di bidangnya, atau bisa disebut juga dengan oleh biro periklanan. Nah, itu pada umumnya. Dan pada umumnya, bahasa yang digunakan pada bahasa periklanan itu adalah bahasa yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat, yang tentunya bersifat persuasif ataupun mengajak. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara promosi yang lain yang bisa digunakan oleh anak sastra. Contohnya itu adalah promosi dalam bentuk karya sastra. Karya sastra yang akan kita bahas di sini adalah karya sastra berupa puisi, berupa sajak, yang sering biasa dibahas oleh anak-anak sastra. Oke, biasanya pada promosi dalam bentuk karya sastra ini dikerjakan oleh penyair ataupun sastrawan, jadi yang merupakan ahli di bidangnya. Biasanya juga, seperti yang kita tahu kalau dia puisi ataupun sajak, biasanya menggunakan bahasa yang konotatif. Konotatif dalam artian itu bahasa yang memiliki makna ganda atau makna tersembunyi. Jadi bisa dikatakan makna dari teks tersebut atau puisi tersebut bisa diartikan bermacam-macam, tergantung bagaimana si pembaca membaca puisi tersebut. Oke, langsung aja. Dalam video ini kita akan membahas promosi di dunia wisata. Nah, dari segi tematiknya yang mencakup promosi, yang pertama wisata daerah, yang kedua wisata alam, dan yang terakhir adalah wisata budaya. Oke, sebelumnya kita akan membahas secara umum dulu, secara general. Itu pada tahun 1991 itu ada yang namanya kumpulan puisi yang berjudul Potret Pariwisata Indonesia dalam Puisi. Nah, apa sih yang dibahas dalam potret puisi tersebut? Dalam puisi tersebut dibahas mengenai bagaimana cara untuk memperkenalkan objek wisata Indonesia kepada pembaca, baik secara dalam negeri ataupun kepada yang di luar negeri. Jadi secara wisatawan domestik ataupun wisatawan mancanegara. Oke, yang pertama kita akan membahas promosi wisata daerah. Seperti yang kita tahu, Indonesia ini memiliki wilayah yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Dan perlu kita ketahui, saking luasnya daerah kita ini, banyak hal yang bisa menjadi keterbatasan atau kendala untuk kita menjelajahi seluruh wilayah Indonesia ini. Untuk itu kita perlukan yang namanya informasi, sehingga kita yang berada di suatu tempat mengetahui keadaan daerah Indonesia lainnya. Contohnya, saya yang ada di Medan, melalui informasi yang saya dapatkan, saya tahu bagaimana keadaan di Yogyakarta, di Jakarta, dan lain sebagainya. Nah, pada wisata daerah kali ini, kita mengambil satu contoh yang berupa puisi. Puisi yang berjudul Yogyakarta karya Sugianto. Nah, pada puisi tersebut, ini seperti ini. Nah, pada puisi tersebut ini menceritakan tentang bagaimana sih budaya di Yogyakarta, keramah tamahan penduduknya, serta bagaimana keadaan-keadaan objek atau destinasi wisata yang sering dijadikan oleh para turis untuk dikunjungi di kota Yogyakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang promosi wisata alam.
alam dan manusia itu sangat erat hubungannya, nggak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, ada suatu sajak karya Abdul Rifai yang berjudul Ziarah di Selarong. Nah, karya tersebut dia tulis yang bertujuan untuk mempromosikan mengenai Gua Selarong yang ada di Yogyakarta, yang memiliki latar belakang sejarah, bagaimana Pangeran Diponegoro bersembunyi di gua tersebut, dan keindahan gua tersebut. Jadi bisa dilihat di sini adalah contoh dari sajak ziarah di Selarong tersebut. Dan yang terakhir adalah wisata budaya. Nah, kalau berbicara tentang budaya, identiknya mengenai kesenian, keindahan, penciptaan suatu karya, dan lain sebagainya. Umumnya, pada promosi wisata budaya, yang sering digunakan adalah medium berupa puisi, yang mungkin sering berjudul mengangkat objek wisata berupa candi, museum, keraton, dan lain sebagainya. Contohnya itu adalah dalam sajak yang berjudul Piknik karya Isma Sawitri. Nah, di sini juga kembali membahas mengenai Candi Prambanan yang berada di Yogyakarta, mengenai keunikan dari relief-relief setiap relief yang ada di Candi Prambanan, dan bagaimana sejarahnya dari Candi Prambanan tersebut. Oke teman-teman, itu aja mengenai penjelasan singkat saya mengenai promosi dunia wisata dalam puisi Indonesia. Jadi sebagai anak sastra, saya mengapresiasi dan bangga, dan semoga kita sebagai anak sastra lainnya juga bisa melakukan promosi dunia wisata ini dengan puisi-puisi yang kita ciptakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.